Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam sore warahmatullahi insanak-insanak semuanya dari Semlagi sampai ke Temajuk, dari Sungai Batang sampai Karuk. Sore hari itu kita bersama dengan Bang Andi Mulyadi. Beliau adalah praktisi sekaligus pemerhati ekonomi yang orang kita juga. Beliau adalah orang Jawa yang semari ada balap-balap bang ya. Ada balap balap-balap dengan ya kampung. Pantai Kahona. Pantai Kahona. Balap corona. Nah, adapun tema kita siang hari itu, sore hari itu adalah tentang seperti yang disampaikan di Facebook saya dan Bang Andi, ia adalah tentang gimana perekonomian kita di tengah pandemi. Nah, sebelum kita mulai, tentu masih suasana Lebaran, Bang. Kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Sama-sama. insanak-insanak semuanya di Sambas maupun di perantauan. Dan juga Amin, amin. kita lihat Semari ada banjir di Sebawi, kemudian ada banjir di Sabung. Kita doakan semoga banjir yang ada di Sebawi, Sabung dan terutama di Sambas khususnya cepat surut dan dapat beraktivitas kembali. Nah, Bang Andi, kita boleh pemanasan tentang beberapa pertanyaan yang mungkin akan dipersiapkan jawabannya oleh Bang Andi terkait dengan perekonomian terutama di Sambas. Nah, Bang Andi, kita tahu Oke, bahwa ekonomi di Sambas bertumpu pada pertanian, termasuk di dalamnya adalah nelayan. Nah, bagaimana Bang Andi melihat apakah petani termasuk nelayan tadi bisa berkembang usahanya di tengah pandemi yang dialami oleh masyarakat Sambas pada khususnya. Silakan Bang Andi. baik. Terima kasih Bang Bambang. Sebelum saya masuk ke materi pertanyaan, mungkin saya juga akan jelaskan dulu. Ini kan sesuai dengan tema yang hari itu kita jelaskan tentang apa? Ekonomi eh, ekonomi apa? Ekonomi ekonomi pasca pandemik ya. Dalam pandemik. Oke, saya mulai dengan sebelum saya jawab, saya akan jelaskan soal ekonomi. Nah, supaya nanti alur ceritanya larinya ke saya semuanya nanti. Nah, sekarang banyak kawan seperti Facebook tadi dibilangkan bahwa apa ekonomi? Kayak seperti Bang Reno tadi saya bilang kan, Reno, Bang siapa lagi, Bang Bang Supriyadi Lonin. Lonyin. Nah, Bang Lonin. Kita bicara juga tentang ekonomi. Nah, saya akan bicara dulu tentang English supaya kita apa yang kita harapkan dengan mengetahui ekonomi. Nah, itu diharapkan kita, dengan harapan kita bisa memahami ekonomi, kita bisa mengubah keputusan terbaik untuk mengambil keputusan saat itu. Nah, saya mulai dengan bentar ya. Men, men. Nah, saya mulai dengan ekonomi. Apa itu ekonomi? Nah, ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Nah, sedangkan berdasarkan lingkupnya, ilmu ekonomi ya dibagi menjadi dua, ekonomi mikro sama ekonomi makro. Istilah mikro dan makro ini tuh pertama kali dikenalkan oleh Enoch Price, penerai hasil Nobel di bidang ekonomi. Nah, teori ekonomi mikro, nah, kalau kita bicara ekonomi mikro, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku secara individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi, baik ya berarti baik konsumsi rumah tangga, bahkan konsumsi untuk yang berskala industri. Nah, bicara tentang teori ke makro, pasti kita bertanya dulu makro itu apa? Kan sama kayak seperti yang Bang Reno tanyakan itu kan masalah apa ya, masalah harga karet tadi yang saya lihatkan di situ kan. Nah, secara tidak langsung itu bicara tentang teori ekonomi makro. Nah, apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro itu ya hubungan antara agregat yang lebih luas seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan neraca anggaran. Nah,
studi tentang makroekonomi itu memang semakin populer di saat dikenalkan oleh Amerika Serikat waktu depresi tahun 1930, sehingga seorang ilmuwan yang bernama John Maynard Keynes. Nah, John Maynard Keynes ini digunakan hampir di semua pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apa itu teori apa itu tentang John Maynard Keynes itu tahun 1936? Cetus General Theory of Employee, Interest and Money. Ia menekankan pada pentingnya intervensi pemerintah yang tadi dibilang ada beberapa intervensi pemerintah yang harus diintervensi, khususnya dalam bentuk pelayanan publik seperti untuk apa tujuannya untuk mengurangi pengangguran. Nah, ternyata pendapat tentang John Maynard Keynes itu yang disebut teori Keynesism itu kan banyak digunakan oleh pemerintah seperti moneter, fiskal. Nah, ternyata itu juga di istilah pendapat itu ternyata dibantah oleh seorang pendapat ekonomi juga oleh Milton Friedman, peraih Adi Nobel 1976. Dia mengatakan bahwa intervensi pemerintah hanya membuat ekonomi semakin tidak efisien. Maka muncullah istilah pasar bebas yang seperti kita jalani sekarang kan, atau free market. Biarkanlah ekonomi diatur oleh tangan tak ternampak atau invisible hand. Nah, terkait kebijakan moneter. Nah, bicara invisible hand. Ini kita. Nah, terkait dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter ya bertujuannya untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ada kita mendengar istilah inflasi, depresiasi. Nah, apa ya inflasi? Sekarang kan banyak orang yang bertanya juga, apa inflasi? Kita sering bahwa menurut Menteri Keuangan itu kan untuk 3 bulan saat ini pertumbuhan ekonomi kan antara sekarang 2,3% dan diprediksi sampai ke 0,%. Nah, sekarang kita akan bicara inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga karena penurunan nilai mata uang, daya beli menurun, maka bisnis banyak akhirnya yang bangkrut. Nah, lalu depresiasi itu apa? Depresiasi uang yang beredar, berkurang nilai uang menjadi lebih tinggi. Dampaknya apa? Ekonomi lesu, bisnis lemah, pengangguran, tingkat inflasi menjadi rendah juga. Nah, lalu kebijakan pemerintah untuk mengatur, jadi untuk kebijakan pemerintah untuk mengatur keuangan dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Hal ini yang disebut dengan kebijakan moneter. Sekarang itu kan banyak BI menaikkan suku bunga, itulah kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Nah, jika ini pecahan asumsi, jika uang beredar terlalu banyak, pemerintah akan menaikkan suku bunga. Ini ada kebijakan pemerintah untuk pusat. Nah, jika uang beredar terlalu banyak, pemerintah akan menaikkan suku bunga untuk menyerap peredaran uang. Tapi sebaliknya, jika uang yang beredar terlalu sedikit, pemerintah akan menurunkan suku bunga. Apa tujuannya? Untuk mendorong investasi. Selain kebijakan moneter, juga ada ekonomi kebijakan fiskal, yaitu kebijakan untuk mengarahkan ekonomi dengan mengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintahan. Nah, di sini kalau kebijakan fiskal, untuk kebijakan yang mengarahkan pada ekonomi dalam pengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintah, biasanya mengenal yang APBD, APBN, biaya belanja pengeluaran pemerintah, belanja pengeluaran publik, infrastruktur, dan urusan pertanian. Nah, sektor-sektor lain kan itu dilakukan oleh untuk menekan kebijakan fiskal. Nah, begitu dengan apa yang untuk pemasukan misalnya untuk kebijakan fiskal. Misalnya besarnya pajak, subsidi BBM, dan tadi yang subsidi BBM yang dilakukan tadi itu adalah salah satu kebijakan fiskal. Tarif kuota impor, nah kalau kita mau impor beras, gula misalnya kan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan dia itulah salah satu kebijakan dalam kebijakan fiskal. Selain, apa tujuannya untuk menekan pajak itu supaya kalau memang pajak semakin tinggi, pemerintah itu leluasa untuk melakukan pembangunan. Kalau pajaknya terlalu rendah, untuk pembiayaan infrastruktur, pembangunan, atau hal-hal yang bersifat wajib dan urusan prioritas itu akan semakin rendah. Maka dalam ekonomi makro, kita mengenal ada 2 pendekatan.
Nah, apa tujuan pendekatannya? Jika ekonomi mikro, kita akan bicara tentang orientasi pengambilan keputusan yang lebih rasional. Nah, tadi yang Bang Reno katakan, jika kita mengetahui ekonomi mikro, orientasi kita ini pengambilan keputusan yang adalah yang paling rasional untuk apa? Untuk meningkatkan keuntungan, probabilitas dan pertumbuhan. Pertumbuhan itu penting juga. Nah, kalau bicara ekonomi makro, orientasinya adalah pengambilan keputusan ditekankan pada tapi tujuan ekonomi menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi itulah. Jadi kesimpulan dari kesimpulan tadi itu ekonomi mikro dan makro sebenarnya apa ya? Dengan memahami ekonomi makro dan mikro, kita bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk kita dalam dalam masa krisis saat itu. Nah, tadi bicara juga sektor real, sektor finansial. Nah, saat itu dampak dari COVID. Nah, saya bicara tentang ada salah satu pemikir bagus saya lihat ini kemarin saya sempat baca kan menurut Paul Krugman. Ada beberapa faktor menyebabkan krisis. Kita kan bicara ekonomi, ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi yang jadi pemicu saat ini triggernya ini kan adalah pandemi COVID-19. Nah, ada 3 macam penyebab ini. Satu, fenomena produktif gap atau kesenjangan produksi berkaitan dengan lemahnya alokasi aset atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, ini yang terjadi saat itu, fenomena distribution trap atau jebakan keseimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antara faktor produksi. Nah, biasanya saat itu kan kita kan lihat kenapa ekonomi Kabupaten Sambas itu antara saat itu 0,2 inflasinya 0, kalau saya tidak salah. Inflasi. Kenapa bisa hal itu? Padahal kan ekonominya berkurang kan? Kenapa bisa hanya 0, kan ini pengaruh dari ini fenomena jebakan keseimbangan. Jadi di saat pandemi ini berbeda dengan krisis tahun 2008 di mana saat krisis ini supply dan demand itu sama-sama turun. Jadi kalau kita mau beli barang misalnya kan, harga naik tapi permintaannya turun, penawarannya pun turun. Jadi kedua-duanya kena. Makanya saya bilang dalam banyak ekonomi mengatakan seperti Pak Rizal Hamli mengatakan bahwa itu adalah kurva V. Apa itu kurva V? Kurva V itu adalah suatu kurva di mana permintaan sama penawaran sama-sama turun. Akhirnya kalau permintaan sama dengan penawaran sama itu dampaknya apa? Itu dampak pada daya beli masyarakat. Nah, misalkan saja jauh kita pergi ke Indomaret. Harusnya ini kan Indomaret atau Alfamart, kita melihat beras yang ada di Alfamart itu berlimpah. Kenapa? Padahal seharusnya berkurang kan? Kenapa masih berlimpah? Itulah tadi karena permintaan dan penawaran itu sama-sama turun. Jadi orang tidak ada beli. Tentang pertanian kita ya bang, permintaan dan penawaran pertanian kita di Sambas ya. Yang soal tadi balik ke pertanyaan awal tadi, apa-nya? Kan sebagian besar masyarakat kita di Sambas itu kan bertani, gitu. Termasuk nelayan di dalamnya. Apakah pertanian dan nelayan itu punya kemampuan untuk berkembang, bertahan atau berkembang dan bahkan meningkat di tengah pandemi, bang? Gimana bang ngelihatnya? Oke. Nah, saya masuk kemarin gini. Saya lihat di data statistik. Kita kan bicara statistik dulu. Soal pertanian. Di Sambas, ini saya ngambil data dari statistik. Di tahun 2018, luas lahan di Kabupaten Sambas itu sekitar 67.219. Di tahun 2019 ada kenaikan. Jumlah luas lahannya sebesar 67.000 hektar, 602,53 hektar. Jadi atau produktivitasnya 2,49 per hektar. Jadi setiap 1 hektar, jadi petani bisa memproduksi sebesar 2,49 hektar. Itu produksi tonnya atau 168 untuk produksi tonnya 1.668.63179 itu sektor ekonomi. Berarti di sini dijelaskan bahwa kalau dijelaskan bahwa sini potensi pertanian itu sangat memadai gitu. Karena apa? Nah, ternyata kita lihat data soal petani. Tahun 2018 itu jumlah serapan tenaga kerja itu adanya di sektor pertanian.
tahun 2004 itu tahun 2008 itu 74.339 orang itu petani. Nah, tahun 2019 itu ada kenaikan 75,361 orang bekerja di sini. Nah, jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 500 lebih, berarti hampir sekitar 30% atau hampir mendapati 30% itu adalah sektor pertanian, kebanyakan petani gitu lah kata orang kan. Nah, ada juga, nah ini bicara pertanian dulu, masuk ke persoalan kelautan, perikanan. Nah, di sektor di sektor pertanian itu, di sektor kalau sektor pertanian itu masuk juga ada di kategori juga. Ini sama juga di sebenarnya. Ada 3 unggulan yang menyerap tenaga kerja sangat besar. Ini yang penting kan, ini kan pengangguran yang dipikirkan kan. Gimana pengangguran itu bisa terserap? Apa pertama, tenaga kerja kan kalau menurut statistik yang saya baca itu kan, tenaganya yang dari Malaysia yang TKI itu sekitar 1.200, walaupun saya agak sanksi juga mungkin gimana dinas Anies itu bisa ya mengatakan bahwa dulu, padahal yang kemarin yang datang aja yang untuk lebaran aja itu jumlahnya melebihi itu gitu kan. Nah itu belum yang resmi dan tidak resmi. Nah dari 1.000 lebih itu berarti potensial untuk untuk tidak balik lagi ke Malaysia dengan ada kebijakan, kalau saya tidak salah itu untuk masuk ke Malaysia ini kan ada sanksinya 500.000 kalau untuk karantina masuk lagi itu kan. Nah itu kan sebenarnya adalah cara negara tersebut untuk memproteksi dengan Jadi, adanya. jadi menurut Abang, pertanian dan nelayan cukup mampu untuk bertahan di tengah pandemi, Bang ya? Nah, kalau untuk pertanian saya rasa tadi karena jumlah tenaga kerjanya 75.361 orang itu adalah petani dengan jumlah hektar yang sangat besar. Nah, potensi itu sangat besar bisa tetap bertahan, dan apalagi kalau kita lihat ekonomi secara global. Nah, ini dalam saya kan pernah saya omongkan kemarin bahwa dalam untuk saat ini pertanian ini kan yang komoditas pertanian ini kan sangat dibutuhkan. Nah, contoh kalau untuk di daerah sekarang kan banyak di daerah Cina atau di daerah-daerah Singapura, mereka kan pasti konsumsi makan, apalagi Indonesia kita ya sekarang pakai di Sintang sendiri pun, kita bicara Sintang lah ya, di Sintang sendiri pun salah perekonomian petaninya kecil. Dari mana sekarang pertanyaan mereka mendapat beras? Nah salah satu beras itu banyak dari Jawa. Nah, di situ ada potensi pasar di situ sebenarnya di Jadi kalau Sintang, Abang lihat Sanggau, potensi pasar Sanggau. pertanian Sambas punya peluang, Bang, untuk dipasarkan Sangat di banyak Jawa Barat. peluang. Cuman kemarin kebijakan Pak apa ya Pak siapa? Pak Bupati kan jangan dulu dijual keluar katanya kan. Nah, berarti sebenarnya Pak Bupati juga melihat ada indikator, ada kenaikan nanti di situ. Kenaikan permintaan pasar yang sangat tinggi. Karena kan bicara pandemik ini kan kita tidak tahu kapan pandemik itu bahwa itu pertanyaannya kan. Yeah. Nah saat itu kan kalau bicara berhenti, tidak ada ilmu manapun, rumus manapun ekonomi mengatakan bahwa bahkan berhenti atau 1 tahun atau 2 tahun, tidak ada yang tahu. Mungkin bahkan ada salah satu ekonomi juga mengatakan bahwa mungkin pandemi itu tidak akan pernah berakhir. Gitu kan. Selalu ada gitu. Itu kan. Bicara soal harga, Bang, harga pertanian di Sambas gimana menurut Abang? Nah, Harga nah cabai, harga tomat, pertanian. kemudian padi, ya kan? Nah, kalau dari sektor pertanian yang sangat di saat itu yang sangat di ini masalah persaingan, ada persaingan distribusi namanya kan. Nah, untuk kalau saya bicara itu lah, nah sekarang ada pertanyaan apakah untuk pangsa pasar komoditi lokal itu mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal, kan itu jadi pertanyaan. Kalau udah sifatnya mampu, kalau mampu dan banyak permintaan, sekarang kan permintaan kan turun, permintaannya turun, ini orang akan menahan daya beli masyarakat untuk yang sifatnya berlebihan, apalagi ditambah dengan sektor-sektor perhotelan, sektor-sektor rumah makan, ini kan banyak yang membatasi, artinya boleh jualan tapi dibatasi dengan standar COVID, protokol kesehatan kan. Nah itu kan dampaknya terasa sekali gitu kan. Untuk sektor ini adalah sebenarnya penyumbang untuk di lokal
di tingkatnya. Nah, sekarang kalau bicara konsumsi masyarakat, saya lihat dalam statistik itu, bahwa konsumsi beras itu sangat besar. Itu ada di di kotanya, di Kabupaten Sambas. Kenapa ya? Mungkin karena di sana itu ekonominya tumbuh. Dan mayoritas masyarakat di sana di Kabupaten Sambas pegawai negeri, sektor perdagangan jalan juga. Nah, jadi banyak yang pada beras-beras itu yang dilarikan ke keluar gitu. Tapi dalam bentuk masih dalam lingkup Kabupaten Sambas, belum masuk ke keluar. Nah, apa yang terjadi nanti yang akan terjadi? Saya bilang sekarang ini kalau kalau pandemi itu juga belum ada berakhir, kebijakan fiskal bentuk bantuan atau bansos itu juga berkurang, apa yang akan terjadi? Otomatis kebutuhan juga akan meningkat masalah beras ini. Kalau kita bicara beras dulu lah ya, maka produk lain itu produk lain saya rasa itu ngikutin. Ada produk yang seperti cabai ya. Nah, sekarang kan hanya kalau cabai ini kan sebenarnya sifatnya itu konsumsi ini tuh lebih ditekankan pada yang sifatnya rumah makan. Rumah-rumah makan itu akan dalam jumlah banyak. Tapi kalau dalam rumah tangga, industri dan keturunan mungkin mereka tidak terlalu besar, terlalu banyak pemakaiannya gitu. Nah, nanti kalau untuk bicara makanya kemarin saya juga bilang bahwa sekarang ini kan banyak yang masuk nih. Nah, yang prediksi saya karena inflasi 0,3 stabilnya antara 2 sampai 3 bulan ke depan. Ini kenapa bisa gitu? Karena inflasi itu hanya 0,3. Apa sih gimana sih baca inflasi? 0,3% gitu. Nah, inflasi namanya. Ya pertumbuhan. Inflasinya 0,3% kalau tidak salah di Kabupaten Jadi Sambas. kalau Bang Saya lihat dengar ya. permasalahan pertanian kita di Sambas apa Bang? Apakah soal harga? Nah, Apakah soal proses pertaniannya atau apa ya Bang? segini. Nah, kita bicara pasar dulu lah. Kita bicara Ah, pasar. Eh, saya beberapa pernah lihat dan pernah beli, bahkan ini langsung saya lakukan beli ada beberapa beras yang dijual di Sintang, ada juga yang sampai ke Sintang dah ada banyak, beberapa mobil itu beberapa mungkin ton, ada mungkin dalam jumlah ton tuh ada tuh yang jual di sini. Saya lihat kualitasnya. Nah, ternyata kualitas beras di Sintang itu variatif, sangat kreatif, artian ada yang nggak enak, ada yang keras, ada yang pecah-pecah. Kalau kita bandingkan dengan di Indomaret, Alfamart, memang harganya murah. Nah, di Sambal itu murah. Tapi di Alfamart kita kan selain bukan aja kita bicara murah, tapi kan kita bicara hasil juga kan. Bicara hasil gimana, nah kan nyaman, nah, gitu hasilnya makan nyaman gitu kan gitu kan ada segmen-segmen kayak kayak segmen menengah ke atas, mereka nggak melihat harganya murahnya, tapi bagaimana harga nyamannya gitu kan kayak pulen. Nah, saya lihat di Kabupaten Sambas mereka nanam itu tidak variatif, dalam artian campur-campur. Kenapa bisa Cak? Jadi karena bacanya mau campur, jadi saat orang mau beli, mau datang bahan-bahan ke Sintang ya, karena yang Jatim banyak antahnya. Nah, akhirnya pasar bereaksi gitu. Wah, ada track back gitu. Ada image. Kalau beli bahas kampung nggak nyaman. Banyak antahnya. Jadi image itu akhirnya terpola dalam pola pikir mindset orang-orang gitu. Ada pasar image membaca ini jadinya seperti ya. bah. Jadi bakas kampung tuh, Iya kan? image-nya dan bagus ya Bang ya. Iya, akhirnya susah untuk orang membeli lagi. Nah, Iya, makanya iya. saya bilang Jadi untuk jadi butuh untuk kepercayaan menekan. masyarakat terhadap Jadi kualitas produk. yang penting kan outputnya sekarang. Beras ini kan bicara output, kualitasnya kan. Hmm. Kita bukan bicara murahnya, tapi murah iya, tapi kualitas itu nomor satu sebenarnya, Oke, kualitasnya kan. kualitas Bang ya. Gimana Kalau kualitas G, kan. gimana Nah, menurut Abang kalau Abang lihat sejauh itu intervensi pemerintah kabupaten Kabupaten Sambas terutama untuk meningkatkan kualitas produk pertanian di Sambas. Apakah sudah maksimal atau ada yang perlu diperbaiki atau gimana, Bang? saya gini, saya lihat gini. eh,
kalau untuk Kabupaten Sambas, maka sekarang kan ada daerah tertentu yang sudah menggunakan sifatnya alat seperti irigasinya bagus, sistemnya udah modern. Ada beberapa itu, tapi ada beberapa juga yang di daerah tertentu yang tidak menggunakan alat itu gitu kan. Misalnya pakai apa untuk untuk mesin untuk pengurai itu bang, tanah itu kan. Ada beberapa yang digunakan, kayak saya pernah lihat itu di Jawa Selatan itu udah diterapkan. Ada Semparok Pasar juga udah diterapkan seperti itu. Apa ya ayahnya kalau kayak hal kayak yang kalau bisa kayak gitu, produktivitasnya yang jadi tinggi kan, nilai ekonomis kan mudah. Jadi dalam 1 tahun itu kan bisa panen 3 kali. Nah kalau sekarang kalau kita mengharapkan pada hujan, mungkin panenannya selalu 2 kali. Nah Jadi, otomatis kan jadi kalau masukan buat pemerintah menurut abang apa bang? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten? pertama gini, saya lihat kita harapkan bukan di sekarang ini kan ada ADD kan, alokasi dana desa. Sektornya itu harus langsung ke kepala desa-desa. Nah, dengan adanya dana desa, ini kan sektor ini yang ingin ditekankan dengan adanya dana desa kan, gimana pertanian itu produktif, bagaimana sektor ini mau menjadi unggulan di tiap-tiap desa, itu yang diharapkan. Nah, dari ke dinas pertanian sendiri itu, saya rasa itu agak mudah sekarang. Ini pendanaan dari ADD itu dah ada, tidak zaman dulu. Dulu kan harus mengeluarkan dana yang besar untuk turun ke lapangan. Nah, cukup sekarang ADD itu bisa mengcover dana tiap desa dengan jumlahnya rata-rata 1 miliar kalau misalnya saya kan. Nah, apa tidak yang harus disosialisasikan ke masyarakat? Satu, tadi saya bilang itu mutu. Yang kedua, bagaimana pola produksi itu meningkat dengan cara ya, irigasinya bagus. Ada alat untuk bantu untuk bajak, ya kan. Nah, dalam bentuk di sini juga saya rasa kalau ADD mengcover kalau harganya murah, kenapa enggak? Banyak daerah-daerah saya lihat seperti Sari Laba ya, daerah Sentul Jawa ini saya lihat ya kan. Nah di sini kan ada yang mereka selama ini kan tak ada hutan juga saya lihat kan. Nah akhirnya mereka beli mesin untuk pompa air supaya bisa ngalir. Hanya apa yang terjadi? Akhirnya produksi mereka itu dalam 1 tahun bisa 3 kali. Nah, bayangkan kalau saya bilang tadi kan, dalam 1 hektar bisa menghasilkan 2 ton. Nah, dengan nilai harga kalau rata-rata sekitar 3-4 ribu, berapa uang yang ada masuk mereka kan? Nah itu satu. Yang kedua, masalah lahan. Nah untuk daerah-daerah lahan ini kan ada kendala juga di masyarakat. Salah satu banyak petani juga yang airnya nyewe tanah lah. Nah, jadi airnya sewanya terlalu tinggi. Jadi setiap berapa ton mereka harus dapat ada pembagian persen yang sangat tinggi. Nah sekarang kan kalau dan itu banyak sekali gitu lah petani-petani yang mengalami hal kayak itu. Biaya sewa untuk lahan itu terlalu tinggi. Bisa kalau tidak salah saya dalam 2 ton tuh bisa 10 ton. Nah, untuk gimana untuk menyikapi kayak gitu kan? Nah sekarang saya pikir kita bicara masyarakat untuk daerah desa atau bicara cerdas sekarang untuk mengelola finansial keuangan. Bagaimana caranya? Harus ada tabungan, jangan dikonsumsi makanan beras itu, jangan hanya untuk konsumsi saja, tapi harus berpikir bagaimana ada tabungan untuk beli aset, bagaimana beli tanah kan, supaya mereka tidak agak sewe. Nah, gitu lah. Kan saya bilang ada ekonomi state, saya bilang kemarin ada juga di Facebook. Apa itu ekonomi state? Ekonomi state misalnya gini, dahannya 2 hektar, dikerjakan 2 orang. Nah, anaknya pulang dari Malaysia, orang 2, orang 3, nganggur. Jadi 1 hektar dikerjakan 5 orang. Bagaimana bagian per kapitanya? Kan kecil jadinya kan. Nah, salah satunya kan harus cari lahan. Supaya 5 orang konsumsi. Seharusnya dulu dari Malaysia 2 ton bisa tabung nih. Ya kan? Bisa tabung sekali panen, aku bisa lah nabung berapa ya, 10 kilo misalnya. Sekarang dengan anaknya balik dari Malaysia, atau ada pengangguran yang menambah di situ, akhirnya konsumsinya kan jadi berkurang. Nah, di situ yang satu, yang kedua tadi kan saya bilang pemerintah juga harus melihat pangsa pasarnya. Selama ini kan kebingungan. Kemahannya kalau pasar ini terlalu banyak terlalu berlebih.
Nah, kemana itu? Nah, kemana jualnya? Ini selalu terjadi di Tambak. Bahkan Pak Bupati pernah ngomong mau dikirim ke Malaysia. Saya dengarkan dulu kan waktu di apa di komentar deh kan, saya rasa untuk saat itu, untuk jangankan bicara tentang ekspor Malaysia yang emang regulasinya sangat tinggi kan, sedangkan tingkat lokalnya image membentuk itu agak kurang gitu bang. Jadi kan image yang tadi saya bilang kan, kalau beli beras kampung pasti aja antah kan. Image itu bentuk, bayangkan kalau gimana me, me, apa, me, apa, mengurangi memperbaiki image itu ya, caranya saya tadi salah satunya kan, Ya. salah satunya gini. Nah, pertanian itu saya lihat tuh, jangan kita melihat bertanilah dengan yang memang dibutuhkan pasar. Saat itu misalnya pulen, bersih, itu kan yang dipingin pasar. Nah, nah kalau kita bisa memenuhi pangsa pasar kayak gitu, saya rasa secara tidak langsung karena permintaannya tinggi tadi itu harga akan naik. Harga gabah itu kan otomatis akan naik juga. Nah, kalau harga gabah yang akan naik, siapa yang diuntungkan di sini? Petani juga kan. Nah, cuman petani, kita juga harus dari dinas pertanian juga harus bukan hanya bicara tentang bagaimana mengolah padi yang benar, tapi mengolah finansialnya juga. Nah, Iya kan? pertanyaan terakhir. Pertanyaan Hmm. terakhir, Bang. Oh, Apa ada kita solusi terakhir dan ya. apa solusi dan harapan Abang terhadap pertanian dan nelayan di Kabupaten Sambas? Nah, untuk sektor nelayan ya, saya lihat dari tahun ke tahun itu menurun sektor tonnya. Nah, saya lihat ada beberapa sektor-sektor ikan-ikan itu juga yang ayahnya nggak bisa bisa ditangkap. Kita lihat dulu masalahnya dulu lah. Sebelum kita bicara solusinya kan, tim apa yang terjadi di nelayan. Salah satunya kan ada tangkapannya tradisional. Nah, yang kedua kondisi alam yang nggak bisa diprediksi. Yang kedua alat tangkapannya paunya itu kan nggak memadai kan. Kita lihat aja lah. Nah, yang kedua, nah ya, hal itu sebenarnya ini bukan hanya urusan pemerintah Kabupaten Sambas, tapi saya rasa pusat juga gitu. Kayaknya kalau bicara, kayaknya ini kan ada berhubungan dengan apa, kelautan kan, kalau nggak salah saya kan, dinas kelautan yang dulu yang dicanangkan oleh menteri itu kan, makan ikan kan tadi kan. Nah, sebenarnya bisa dijawab kenapa ikan yang berkurang betonnya, kenapa jenis ikan yang ada yang saat itu ditangkap kok di tepi gitu, ini yang harus tepi ternyata penyebabnya adalah ya tadi yang kedua ada yang kredit lunak. Itu penting itu untuk stimulus untuk nafas, gimana pun mereka berlaut. Nah, yang kedua BBM tadi ada kebijakan fiskal, saya bilang kan kebijakan fiskal untuk BBM murah untuk orang yang berlaut gitu. Karena penting gitu karena waktu dalam misalnya 2-3 hari dan balik, otomatis kan tidak bisa makan tuh orang di rumah masanya kan. Nah, dengan adanya kebijakan fiskal bantuan BBM, saya rasa diseimbangkan antara kebutuhan yang ada di sana dengan kebutuhan di laut. Nah, tadi saya bilang peralatannya harus memadai. Jangan, karena saat ini kan ada daerah-daerah yang memang canggih gitu. Contohnya Selakau, saya lihat di Selakau itu ada beberapa perahu yang memang udah dalam jumlah, udah bukan lagi di tepi, tapi di tengah gitu lah. Bahkan sampai bisa kedalaman. Nah, di kedalaman itulah sektor yang banyak ikan. Nah, dulu zaman Pak Burhanuddin saya ingat dulu pernah dapat pemetaan map itu, master plan dari beliau. Saya pernah dikasihkan ya, maaf. Nah, karena di sektor pertanian ini potensi yang sangat kelautan ini potensi sangat luar biasa. Disitulah harus ikan yang sangat banyak, makanya sekarang banyak direbutkan petani Vietnam, nelayan Vietnam, nelayan yang lain-lain lah kan, nelayan negeri. Bahkan pernah masuk juga beberapa kali kan sampai ke wilayah teritorial kita ya kan. Akhirnya pernah terjadi perang kan kemarin kan, kalau orang ya kan di perahu. Nah, sekarang saya rasa untuk meningkatkan, nah yang kedua
varian dari ikan itu kan banyak tuh. Misalnya, makanya saya bilang sektor UKM juga harus naik. Bukan hanya soal jual ke pasar, tapi juga harus ada variannya. Misalnya, ubur-ubur sektor ekspor tuh, ubur-ubur tuh. Nah, yang kedua, misalnya udang. Nah, sektor udang, kalau bicara udang lah, udang jadi apa ya bang? Gimana? Dan habis ke waktunya? Hah? Gimana? Atas Oh waktunya habis Bang. ya? Habis ke waktunya? Udah mau habis. Ya udahlah. Nah, Oke. eh, Terima kasih banyak Bang oke oke Andi oke oke oke. atas Jadi kesimpulan pemaparannya. saya, Dapat beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa harus ada varian produk yang dihasilkan oleh pertanian dan tetap intervensi pemerintah kabupaten diperlukan dalam rangka meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Sambas. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari obrolan kita dengan Bang Andi. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Andi atas waktunya. oke. Mudah-mudahan memberikan Oh, informasi dan pencerahan bagi insanak-insanak kita semuanya yang ada di Kabupaten Sambas. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.